Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah. Ada yang tidak hadir hari ini? Karena Ibu akan absen. Tidak ada, Bu. Hadir semua. Semua ya. Baiklah, Ibu akan absen satu persatu dulu ya. Iya, Bu. Yang pertama itu Faradila. Hadir, Bu. Marhani Hasan. Hadir, Bu. Nur Inaya. Hadir, Bu. Elvi Susanti. Hadir, Bu. Ice Wiasa. Hadir, Bu. Glory Christine. Hadir. Rahmadina Sari. Hadir, Bu. Jadi semuanya hadir ya hari ini. Baik, adik-adik sekalian, apakah adik-adik sekalian sudah sarapan? Sudah, Bu. Baiklah, kira-kira makanan yang adik-adik konsumsi itu nantinya akan menjadi apa sih? Feses, Bu. Betul sekali. Nah, proses mengonsumsi makanan itu akan menjadi feses. Itu memerlukan proses ya adik-adik. Iya, Bu. Nah, proses itu apa sih namanya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa? Proses pencernaan, Ibu. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, khususnya kita akan membahas mengenai alat serta organ-organ yang ada pada sistem pencernaan pada manusia. Ada yang tahu alat-alat pencernaan itu apa saja sih? Saya, Bu. Ya, silakan atas nama. Sebut nama ya, karena Ibu kadang lupa-lupa. Saya, Bu. Ya, silakan. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus, Ibu. Usus halus, Lambung, Ibu. usus besar, Lambung, anus. lambung, dan anus. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada mulut. Ada yang tahu sistem pencernaan pada mulut itu apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengunyah, Bu. Nah, betul sekali. Yang pertama itu mulut. Nah, mulut ini berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan lebih kecil. Ada yang tahu pada sistem pencernaan di mulut itu kan ada 2 proses yang terjadi. Nah, ada yang tahu 2 proses itu apa saja sih? Saya, Bu. Ya, silakan. Mekanik dan kimiawi, Bu. Betul sekali. Ada yang tahu perbedaan dari dua proses itu? Tidak, Bu. Baiklah. Nah, yang pertama itu pencernaan secara mekanik. Nah, pencernaan secara mekanik itu pencernaan yang dilakukan pada mulut dengan memanfaatkan air liur sebagai fungsi agar makanan
yang kita punya itu menjadi lebih halus dan lebih kecil. Nah, selanjutnya pada proses kimiawi itu menggunakan enzim untuk membantu proses pencernaan pada mulut tersebut. Mungkin hanya itu sistem pencernaan pada mulut. Selanjutnya itu setelah kita mengunyah makanan di mulut, selanjutnya akan dialirkan ke kerongkongan atau esofagus. Ada yang tahu fungsi dari esofagus itu sendiri? Tidak, Bu. Baik, selanjutnya itu proses pencernaan pada kerongkongan. Nah, proses pencernaan pada kerongkongan atau esofagus ini merupakan jalur atau alat penghubung antara mulut dan lambung sebagai proses jalannya makanan agar sampai ke lambung. Jadi esofagus ini hanya sebagai jalur proses makanan yang kita telan, seperti itu adik-adik. Iya, Bu. Selanjutnya lambung. Ada yang tahu fungsi dari lambung? Menyimpan makanan, Bu. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh teman-teman kalian bahwa fungsi dari lambung itu sendiri untuk menyimpan makanan. Selain menyimpan makanan, lambung itu berfungsi sebagai penyimpanan cairan yang ada di dalam tubuh kita dan juga proses pencampuran makanan serta cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, lambung itu sendiri terletak antara esofagus atau kerongkongan itu tadi dan juga usus halus. Nah, setelah dari lambung, makanan yang kita konsumsi itu sendiri akan dialirkan ke usus halus. Selanjutnya itu usus halus. Nah, usus halus ini berbentuk seperti tabung yang seperti ini, adik-adik. Mungkin adik-adik bisa perhatikan pada PPT yang Ibu tampilkan bahwa usus halus itu berbentuk seperti tabung yang tergulung-gulung. Iya, Bu. Ya, seperti inilah bentuknya. Nah, pada usus halus ini dibedakan menjadi 3, yaitu duodenum pada bagian atas, jejunum pada bagian tengah ini, dan ileum pada bagian akhir. Ya, Bu. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi dari usus halus itu sendiri sebagai proses untuk pemaksimalan pencernaan dan penyerapan nutrisi-nutrisi setelah dari proses lambung itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah dari usus halus, makanan akan diserap dan dialirkan ke usus besar, di mana usus besar ini berbentuk U terbalik seperti ini. U terbalik ya, yang berfungsi membuang air dan garam, elektrolit dari bahan yang tidak dicerna yang berbentuk limbah padat. Nah, bahan-bahan yang tidak dicerna itu sendiri akan diproses pada usus besar. Mungkin seperti itu. Selanjutnya makanan akan dialirkan ke anus sebagai proses pencernaan terakhir yang terjadi pada manusia, di mana proses pencernaan pada anus ini akan menjadi feses. Itulah tadi proses terakhir pada proses pencernaan, yaitu anus, di mana akan menjadi feses. Makanan yang kita cerna itu akan menjadi feses. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi mengenai alat-alat atau organ-organ pada sistem pencernaan manusia, dimulai dari mulut sampai anus, Ibu akan membagi kelompok ya adik-adik. Ya, Bu. Nah, Ibu akan membagi menjadi 6 kelompok. Jadi bagaimana adik-adik? Apakah saya yang bagi kelompoknya atau adik-adik yang bagi sendiri? Ibu saja. Baik, Ibu akan bagi menjadi, karena yang Ibu bahas mengenai 6 organ yang Ibu bahas, maka Ibu akan membagi menjadi 6 kelompok ya. Berarti 25 orang ya di kelas ini. Baik, berarti
sampai 4 itu kelompok 1 ya. Iya, Bu. Begitupun seterusnya. Nah, yang adik-adik akan bahas itu mengenai bagian-bagian yang terdapat pada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta anus. Nah, setiap kelompok itu akan membahas mengenai organ-organ atau bagian-bagian apa saja sih yang terdapat pada setiap organ-organ pencernaan tersebut. Iya, Bu. Mungkin hari itu Ibu akan kasih waktu 15 menit yang untuk mencari jawabannya dan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Iya, Bu. Ya, saya persilakan. Baiklah, apakah sudah ada kelompok yang selesai dan ingin tampil untuk menyampaikan hasil diskusi setiap kelompoknya? Saya, Bu. Kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan untuk kelompok 2, baru tepuk tangan dulu. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, yang pertama itu mulut. Bagian-bagian mulut itu ada gigi, langit mulut, lidah, bibir, dan uvola. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan itu ada faring, katup epiglotis, laring, esofagus, dan trakea. Selanjutnya, usus halus. Usus halus ada duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya, usus besar. Usus besar ada umbi cacing, kalon naik, ileum, kalon dasar, kalon turun, rektum, dan yang terakhir ada anus. Sekian dari penjelasan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tepuk tangan. Baiklah, adik-adik, sedikit tambahan bahwa pada anus itu terdapat kanalis anal, rektum, sphincter anal internal dan eksternal, peptine lain, dan kolom anal. Itu bagian-bagian yang terdapat pada anus. Sedikit tambahan ya adik-adik. Iya, Ibu. Baiklah, terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Karena waktu juga sudah habis, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Minggu depan adik-adik. Iya, Bu.